Bab 3791, kembali ke Arc de Triomphe. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Arc de Triomphe adalah kota berbintang yang dibangun oleh tim Ventral Yesuan yang sebenarnya. Seluruh kota kemenangan, yang bertanggung jawab untuk duduk di kota oleh nyamuk berbulu, bertanggung jawab atas urusan khusus Napoli, dan pada dasarnya dibagi menjadi dua sistem. Di satu sisi, ketika Kaisar Xuan dikirim ke bintang kematian, Napoleon mengambil armada lapis bajanya dari pasukan abadi. Namun, ukuran armada ini tidak besar. Pada saat keberangkatan Yesuan, seluruh armada hanya 2 benteng bintang dengan diameter 100.000 meter, 5 benteng tingkat bintang kecil berdiameter 50.000 meter, dan diameter besar 10.000 meter. 10 benteng, kapal perang berperingkat bintang 50. Sistem lain adalah kekuatan tim iblis yang ditinggalkan Yesuan. Ketika Yesuan meninggalkan kota kemenangan, dia meninggalkan iblis, nyamuk hitam, dan skuadron iblis lainnya. Ada 1000 binatang nyamuk dan 1000 tentara, dan ada beberapa penyihir dan yang lainnya. Sejumlah budak iblis yang dipimpin oleh pemimpin jangka panjang. Termasuk yang pertama mengikuti kepulangannya ke laut, Naboshan, Paguai, Limo, Zuo Fengtai, Tuan para budak, dan Wei Botak di angin hitam, dialek, kelompok pemikir Hongxi, pengurus rumah tangga Piluo dan orang-orang sihir lainnya yang kuat, semuanya tinggal di benteng pengintaian iblis ini. Selain itu, ada juga pemimpin Dulau Gui Du Wengsuan, ribuan elit federal yang telah dibebaskan dari dasar angin hitam, penjara Wan Luo. Orang-orang ini juga semua memilih Yesuan, berkumpul bersama, mengklaim sebagai kelompok pemikir yang menang. Pada akhirnya, itu adalah dari kedatangan prajurit langit, dan sekuel dari sekuel Tuan Hu adalah yang terkuat. Oh, ya, ada juga elit Taiwan yang kuat, tetapi dia kemudian dimodifikasi oleh Kaisar Dinasti Abadi untuk mengubah sumber inti kesadaran elektronik. Itu bukan lagi keluarga surgawi, dan telah menjadi keluarga mekanis di bawah Kaisar, seorang anggota. Itu dianggap dikirim oleh Kaisar R, dan seorang anak gelap tinggal bersama Yesuan. Orang-orang kuat ini, selain Inggris dan Taiwan karena Kaisar II, masih ada beberapa faktor yang tidak pasti, semua yang lain, semuanya layak mendapatkan kekuatan orang kepercayaan Yesuan. Setelah meninggalkan bintang Kaisar Sihir, Yesuan bergegas ke lubang hitam kehidupan, menemukan tempat terpencil, langsung mengeluarkan instruksi ke sistem penelan tubuh, segera mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang tingkat pesawat, mengunci titik koordinat lompatan, adalah medan bintang kematian alam semesta ketiga. Ini bukan pertama kalinya Yesuan memulai kemampuan lompatan koordinat tingkat bintang dari level pesawat. Setelah lompatan ini selesai, dia berbalik untuk melihat ruang kosong yang sedikit redup di sekitarnya, tetapi hatinya masih memiliki perasaan tidak nyata. Untuk sesaat, dia datang dari lubang hitam alam semesta pertama ke bintang kematian alam semesta ketiga, melintasi bidang kosmik, tetapi bahkan lubang cacing alam semesta tidak menyeberang. Ini sungguh luar biasa, mengatakan bahwa tidak boleh ada orang percaya. Sekali lagi, dia menyesali misteri dan kekuatan sistem fagositosis. Karena tingkat kultivasinya lebih tinggi, Yesuan memiliki rasa ingin tahu yang tumbuh tentang kemampuan tubuh untuk menjadi parasit pada sistem fagositosis. Pelopor teknologi Teran, Singbo, benar-benar bakat yang hebat. Itu dapat menciptakan sistem ajaib seperti itu. Bahkan Yesuan, sebagai tuan rumah, telah tumbuh sedemikian tinggi di lingkungan berbintang, tetapi masih sulit untuk melihat misterinya. Setelah menenangkan pikirannya, Yesuan dengan cepat membuang masalah itu ke belakang kepalanya dan mengorbankan lubang itu untuk pergi ke bintang kemenangan. Segera setelah itu, bintang kemenangan yang besar terlihat. Dibandingkan dengan keberangkatan aslinya, bintang kemenangan hari ini benar-benar berbeda. Meja tanah bintang berdiri di kota yang megah, bukan hanya kota kemenangan asli. Bahkan di kekosongan di sekitar Arc de Triomphe, Yesuan juga melihat sejumlah besar kapal perang yang berlayar di udara. Ketika saya pergi, armada Arc de Triomphe tidak banyak. Tampaknya banyak cuaca. Itu menunjukkan bahwa perkembangan periode ini cukup baik. Bagaimanapun, ia memiliki jalur produksi robot yang cerdas. Selain itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh bidang bintang kematian dapat secara sewenang-wenang mengekstraksi berbagai endapan mineral. Kota kemenangan sepenuhnya dikembangkan dengan kecepatan penuh dalam keadaan tanpa kendala apapun. Namun, dibandingkan dengan puluhan ribu kapal perang yang dipegang oleh Yesuan,
itu masih jauh lebih buruk. Bagaimanapun, waktu pengembangan masih singkat, dan pembangunan kapal perang dapat diselesaikan dalam jumlah besar dalam 2 hari dan 2 hari. Segera, Yesuan melangkah keluar dari lubang, jadi di hadapan rubah, tubuh melintasi langit dan bergegas ke depan kemenangan. Seorang pria iblis yang berpatroli di kehampaan sedang menunggu armada datang, dan dia akan bergegas ke laut dan menyambut Yesuan. Segera setelah itu, Yesuan memasuki kota utama kota kemenangan dan datang ke aula utama balai kota, dikelilingi oleh lautan pisau, Naboshan, Baguai, Limo, Zuo Fengtai, dan para budak. Nyamuk celaka dan buletin Neapolitan bergegas masuk, dan Yingtai berada di belakang Naples, dan tampaknya telah menjadi wakilnya. Kemampuan wanita ini masih sangat kuat, membantu Napoli mengelola bintang kemenangan besar, tidak ada masalah sama sekali. Segera, sekelompok pemikir kemenangan, termasuk Dulaotou, juga bergegas dan meremas seluruh rumah utama kota. Semua orang sudah lama tidak melihatnya, dan butuh beberapa saat, lalu perlahan-lahan bubar. Bagaimanapun, setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan bintang kemenangan besar, Yesuan, dimsum ini ada di kota, semua departemen dan lembaga, tidak bisa meninggalkan orang terlalu lama. Setelah orang banyak bubar, hanya Nyamuk Malang dan 2 orang Napoli yang tertinggal. Selain itu, ada Yingtai lainnya. Dia memang telah menjadi wakil Napoli dan memiliki kekuatan. Kamu benar-benar bisa melempar anakmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar? Nama-nama 7 pahlawan dunia telah diambil olehmu. Apakah ke-7 dewa ini, semuanya milikmu? Pasukan Nyamuk yang Malang itu masih sama, kebajikan berdosa para perusuh lama, tetapi dari sudut mulutnya menceritakan 7 hal yang mempesona. Arc de Triomphe terisolasi seperti ini, bersembunyi sendirian dalam kesunyian ini. Bintang kematian yang sunyi telah berkembang, tetapi mereka telah mengamati dengan saksama semua berita dari dunia luar. Di belakang Yesuan, dia menjilat mulutnya, dan pengusir Nyamuk yang Malang itu kemudian mengalihkan pandangannya lagi dan berbisik, tidak terlalu lelah. Batuk, kamu tidak bisa meninggalkanku dari masalah ini. Sejauh ini, hanya 3 identitas Fox, Lord, dan Taiko yang telah terungkap. Yesuan tersenyum dan tersenyum. Kemudian dia berbalik dan berkata, kali ini aku tidak akan bisa tinggal lama. Aku harus pergi paling lama 2 hari. Aku telah mengirim sumber daya dan kapal perang. Aku telah mengumpulkan waktu ini, kurang. Selain itu, ada 2 sekutu di luar, kelompok iblis di alam semesta pertama, dan binatang buas asli di sumber kejahatan. Di sana, 2 raja binatang buas asli, yang ingin kembali bersamaku, akan membawanya. 2 hari ini ajak saja mereka mengunjungi Arc de Triomphe. Selama pembicaraan, Yesuan melambaikan Senongding di alun-alun raksasa di luar aula utama kota. Dalam sekejap, 2 sosok diambil dari Ding, yaitu landak Taiko dan kura-kura Taiko. Senongding adalah hasil pemurnian dan pemurnian Yesuan setelah meninggalkan Arc de Triomphe. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu nyamuk atau hantu, itu masih belum ada di Naples atau Yingtai. Namun, tripod ini telah terkenal karena 3 pesawat utama. Ada banyak video yang terkait dengannya di 3 pesawat bintang. Oleh karena itu, nyamuk-nyamuk Malang itu telah terlihat dalam video tersebut. Selain itu, Yesuan melambaikan perjalanan ini saat ini, bukan bentuk pertunjukan yang lengkap, tetapi kendalinya, hanya seukuran benteng besar berdiameter 100.000 meter. Karena alasan ini, Nyamuk Malang dan ketiga orang Naples tidak menunjukkan banyak keterkejutan di wajah mereka. Namun, saat 2 sosok dinding dicabut, maka Yesuan melambaikan tangannya ke dunia abadi, sementara landak Taigu, dan kura-kura Taiko yang hanya menyerah padanya, jatuh di alun-alun pemerintahan utama kota. Setelah tanah dan sosok itu terungkap dengan jelas, Naples dan Yingtai segera berubah warna. Meskipun kedua binatang buas itu yakin, akan selalu ada beberapa kebocoran, ditambah pertempuran sumber jahat, dan video acara bintang iblis. Oleh karena itu, hampir semua ledakan bintang di 3 pesawat utama telah melihat landak Taiko dan kura-kura Taiko dalam video tersebut. Napoli dan Yingtai juga mengenal kedua binatang asli ini, tetapi mereka adalah nama yang ganas. Pada saat ini, saya tiba-tiba melihat bahwa mereka muncul di depan saya. Tidak bisakah kamu terkejut? Alasan mengapa Yesuan membawa landak Taiko dan kura-kura Taiko ke Arc de Triomphe, tujuan utamanya adalah untuk tetap melihat nyamuk-nyamuk celaka itu dan melihat apakah dia dapat mengesampingkan identitasnya dengan Raja Nyamuk Gila dari mulut orang tua itu.
Satu-satunya kata dari dasar cerita datang. Kemunculan awal perangkap nyamuk celaka itu mengungkapkan kekuatan kultivasi Qiankun. Kemudian, Ye Xuan tahu bahwa dia masih ditipu. Orang tua itu kemudian berani mengatakan bahwa bahkan jika penguasa bintang datang ke Arc de Triomphe, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik. Pada saat itu, Ye Xuan tidak marah, dan itu masih merupakan perkiraan konservatif bahwa orang tua itu sebenarnya adalah penguasa bintang. Pada saat itu, Ye Xuan pernah mati-matian tidak memiliki harapan untuk kata-kata dari mulut orang tua itu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa pemilik bintang untuk jujur. Tapi kali ini bisa berbeda. Landak Taiko dan kura-kura Taiko semuanya dapat ada di domain wilayah utama, dan itu bukan pemilik domain umum. Kedua binatang buas itu semuanya telah memasuki tahap akhir domain, jika tidak, mereka berada di sumber kejahatan. Tidak mungkin juga untuk menyalahgunakan penguasa yang dilubangi dan keluarga Cai Song. Ye Xuan kali ini dapat digambarkan sebagai percaya diri dan tak tertandingi. Bahkan jika pemikiran sebelumnya tentang wilayah utama bintang itu diperbaiki, hantu tua pembunuh nyamuk ini masih tersembunyi, dan kultivasinya yang sebenarnya ada di ranah alam. Faktanya, ia telah mencapai domain teritorial teror, dan tidak perlu khawatir. Bahkan, jika dia benar-benar penguasa domain, bahkan di tahap akhir domain, ada landak dan kura-kura Taiko yang terlalu tua untuk tampil jera pada saat yang sama, cukup untuk membuat Firaun yang memalukan ini. Pada saat itu, ketika Ye Xuan Yuan tiba, landak Taiko dan kura-kura Taiko diundang dari Sen Nongding, yang merupakan tujuannya. Namun, yang membuat Ye Xuan tercengang adalah ketika landak Taiko dan kura-kura Taiko muncul, Naples dan Yingtai tercengang, dan mereka takut untuk bernapas. Nyamuk-nyamuk malang itu masih sama, dan wajahnya tak tertandingi. Senyum tidak berubah. Ini belum berakhir. Sama seperti Ye Xuan sedikit tercengang secara tidak sengaja. Pemandangan landak Taiko dan kura-kura Taiko telah dipaksa ke masa lalu oleh nyamuk-nyamuk yang malang, tetapi hasil akhirnya hampir membuat Ye Xuan tertegun dan duduk di tanah. Awalnya mengira bahwa nyamuk-nyamuk malang itu adalah pemilik domain, dan itu masih dalam tahap akhir dari situasi ini. Pada saat ini, ketika landak Taiko dan kura-kura Taiko bergabung untuk menekan kegelapan, kebanyakan dari mereka harus makan. Tetapi faktanya sebenarnya sebaliknya. Garis pandang antara keduanya bertemu, tetapi hanya 3 tingkat bunga saja tidak cukup. Landak Taiko dan kura-kura Taiko akan dikalahkan, dan leher akan menyusut dan napas tubuh akan sepenuhnya diserap. Kura-kura Taiko bahkan berteriak pada Ye Xuan yang berteriak, dan dia tidak berani mendekat, menyuruhnya untuk berbicara di masa lalu. Dua saudara tua, kalian tidak memberi kekuatan. Bagaimana situasinya? Wajah Ye Xuan gelap, dan tubuh yang tersapu bergegas, dan bersama dengan dua binatang buas dan kepala tua, menekan suara dan bertanya. Landak Taiko dan kura-kura Taiko menjilati mulut mereka dan bertukar pandang. Kemudian mereka memandang dengan cemburu ke arah aula utama di balai kota yang jauh. Ini dijelaskan, saudaraku, bukan karena saudara-saudara tua tidak membantu Anda, kuncinya adalah memukul kalajengking yang keras, Anda tidak dapat menahannya. Benar-benar, mata lebih ganas daripada yang ganas, kura-kura tua yang baru saja saya takuti sampai mati, dunia batas, tuan tua. Udang, engah, 4 kata penguasa dunia ada di telinga, dan Ye Xuan melompat di tempat dan kemudian menyemburkan darah di tempat. Dia akhirnya mengerti, tidak heran kalau lelaki tua ini sangat tenang, 1 orang dan 2 binatang buas lebih ganas dari mata mereka, tetapi mereka semua tidak takut, dan mereka bukanlah hal yang sama. Orang-orang adalah tuan tanah, takut pada sehelai rambut. Aku tidak percaya bajingan tua ini lagi. Pertama, aku seorang budak, dan kemudian aku berubah menjadi kekuatan yang perkasa. Tidak akan lama lagi sebelum menjadi tuan bintang. Kali ini, itu bahkan lebih memalukan. Jika seseorang melompat keluar sekarang, tepuk dada dan berjanji kepada Ye Xuan bahwa perbaikan nyamuk dan hantu tua akan seperti ini. Itu adalah tuan tanah, dan sama sekali tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat. Reaksi Ye Xuan pasti telinga yang besar, dan kemudian dia bersumpah dan bersumpah, pergi ke ibumu, ketika tuan adalah orang bodoh yang baik. Orang tua ini sama sekali bukan hanya penguasa alam kultivasi. Titik ini, Ye Xuan hampir bertekad. Tidak mungkin, itu selalu berulang-ulang, dia benar-benar putus asa. Di mana Anda seorang Firaun, Anda bukanlah manusia. Saya pikir kepercayaan diri saya begitu kuat kali ini, tetapi sekarang begitu suram, itu hanyalah kekalahan total,
Yesuan di tempat itu sangat menderita, menyaksikan nyamuk dan hantu di kejauhan menggertakkan gigi mereka. Tidak menunggu untuk menyelesaikannya, tiba-tiba seseorang menarik lengan bajunya di belakangnya. Yesuan menoleh ke pandangan pertama, landak Taiko dan pencuri kura-kura Taiko berjongkok di lehernya dan tetap di belakangnya, dengan hati-hati menemani tawa itu. Saudaraku, bagaimana dengan perjalanan besarmu? Cepatlah keluar, kota kemenangan ini tidak menyenangkan, kita masih kembali dan melupakannya. Bermain adalah bermain, aman di dalam. Engah, kali ini, Yesuan benar-benar memuntahkan darah, dan berpikir bahwa dua saudara binatang buas yang ganas itu memiliki banyak horizontal, sekarang tampaknya penipu dan takut pada Tuhan. Seorang tuan tanah akan takut pada hal seperti itu, benar-benar memalukan. Di bawah kesedihan, Yesuan menghela napas dan melambaikan tangan lagi, dan mengorbankan Senongding. Berteriak, suara dua suara patah terdengar, dan landak Taiko dan kura-kura Taiko melarikan diri ke Senongding. Diperkirakan Yesuan akan terburu-buru dan tidak akan bisa mengejar. Siapa nama Nima? Tertekan, Yesuan melambaikan Senongding ke dalam tubuh. Pada saat berikutnya, arah aula utama kota, derai benda-benda berat jatuh ke tanah, tiba-tiba datang setelah suara keras bergema. Yesuan tanpa sadar berbalik dan mengikuti Sila. Dalam pemandangan yang dilihatnya, dia tiba-tiba membuatnya bodoh, mulutnya terbuka lebar, seperti hantu yang bersemangat di siang hari. Takut orang tua itu, pemilik domain itu aneh, dan keduanya ada di tempat pertama. Dalam pandangan itu, hantu-hantu tua dari para dewa lama masih duduk di tanah saat ini. Mereka pucat dan berkeringat dingin. Sambil menggosok tangan mereka mengangkat tangan dan menyekanya di dahi mereka. Orang tua yang baik, aku tenang, dibandingkan dengan mataku, memakai momentum, tidak pernah takut pada siapapun. Dia takut untuk waktu yang lama. Yesuan tiba-tiba merasa otaknya agak berantakan, dan semuanya canggung. Aku hampir selalu bertanya-tanya apakah aku memiliki ilusi. Apa ritme spesial ini? Ketika kedua belah pihak bertemu, keduanya takut. Sungguh lelucon. Dia tiba-tiba merasa sedikit menangis, sama sekali tidak menyenangkan. Pada saat ini, Yesuan benar-benar bingung. Apakah hantu tua pembunuh nyamuk ini sekarang dengan sengaja menyembunyikan dan berpura-pura seperti ini? Atau apakah itu benar-benar kuat sebelumnya, tetapi mengandalkan kemauan keras dan dua binatang buas untuk melawan mata mereka, daripada momentum, bahayanya didukung secara berbahaya. Tidak peduli yang mana yang benar, tetapi satu hal yang pasti, Yesuan pasti akan melihatnya. Masalah hari ini diringkas. Ada 2 poin dalam panen. Pertama, landak Taiko dan kura-kura Taiko tidak dapat diandalkan. Kedua, nyamuk dan hantu tua dapat dipasang terlalu banyak, menggoyangkan sungai dan danau, semuanya bergantung pada akting keterampilan, sama juga tidak dapat diandalkan. Kebohongan punya rumput. Setelah menyimpulkan kedua poin ini, Yesuan dengan sombong, melempar untuk waktu yang lama, pada kenyataannya, tidak ada yang dipanen, dan akhirnya tidak hanya tidak mencapai tujuan semula, keraguan hati lebih dalam, hal ini adalah masalah. Setelah beberapa keributan, Yesuan penuh dengan depresi, dan tidak repot-repot untuk tinggal di Arc de Triomphe, melihat nyamuk dan hantu tua menyebalkan, sangat tidak bahagia. Eksternal, kalian berdua, aturlah, Tuan Muda membuang sumber daya dan kapal perang, dan kemudian kalian harus pergi, masih banyak hal di ujung sana, tidak ada waktu untuk tinggal di sini. Menatap nyamuk dan hantu tua dan Napoli, Yesuan berkata, sambil mengalihkan pandangannya. Hei, sumber daya akan dibuang di lapangan kemenangan ini. Tempatnya cukup besar. Ketika aku melihat ke belakang, aku akan membiarkan laut pergi ke laut dan memimpin sekelompok saudara iblis untuk datang. Statistiknya bagus, semuanya dikemas dengan sihir penyimpanan yang besar. Katakanlah, Naples menunjuk ke alun-alun kota di depannya, dan kemudian tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, melihat ke samping Yingtai, menjelaskan, benar, Yingtai sekarang adalah wakilku, logistik Arc de Triomphe adalah semua dia menangkapnya dengan satu tangan. Oh, aku tahu, Yesuan mengangguk dan melirik Yingtai di sebelahnya. Sisi lain menatapnya dengan mata besar. Keduanya saling memandang, Yingtai menyeringai dan tersenyum. Itu cukup murni, tanpa napas feminin sebelumnya. Itu, namun, saat memikirkan tipu muslihat ini sebenarnya adalah kehidupan mekanis. Yang cerdas, Yesuan tiba-tiba gemetar,
dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani melihatnya. Oh lala, selama gelombang, sumber daya besar pegunungan di dunia abadi diambil oleh Yesuan, dan seluruh alun-alun kota besar ditumpuk, dan bagian atas bangunan harus melihat ke atas, setidaknya pada kilometer. Aku rumput. Napoli tercengang di tempat. Zhang Dazui mendongak untuk melihat seberapa tinggi sumber daya itu, dan akhirnya mengeluarkan mulut tebal dari mulutnya. Yingtai juga bodoh, dan sepasang mata besar secara membabi buta berubah menjadi lingkaran, tampaknya juga melakukan kesalahan. Hanya nyamuk dan hantu tua yang masih peduli, tetapi mereka juga menjilati mulut mereka, tetapi mereka bersikap begitu. Mereka melihat akar Yesuan dan gatal. Mereka hanya ingin menaruh cinta yang tak terkalahkan ini kepada orang tua yang sudah meninggal, dan tinggal di tempat itu. Benar, berapa banyak kapal perang yang ada di armada kemenangan? Diameternya lebih dari 1 kilometer dan diameternya lebih dari 100.000 meter, semuanya masuk. Sumber daya budidaya dan berbagai endapan mineral yang menumpuk di pegunungan dan pegunungan belum mampu membunuh nyamuk-nyamuk yang malang itu. Yesuan selalu merasa hatinya tidak senang, seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan, tidak meludah. Untungnya, masih ada ribuan kapal perang di tangannya. Bisakah ini selalu memberi orang tua itu sebuah kota? Dengan harapan ini, Yesuan menoleh untuk melihat perkembangan Napoli, dan dengan sengaja memperbesar suaranya, wajahnya juga menunjukkan warna yang bagus. Kali ini, tuan kecil ini bahkan membawa kembali beberapa kapal perang, tetapi tidak dapat ditempatkan di sini. Saya mendapat banyak ruang di luar Arc de Triomphe, banyak. Napoli jelas agak malu, dan kepala kayu itu ada di kepala, bahkan ketika itu dengan nyamuk celaka, Yingtai, dan di belakang Yesuan, datang ke alam semesta di luar Arc de Triomphe. Melihat Yesuan berdiri di kehampaan di depannya, dia mengingat kata-kata itu dan dengan cepat berkata, kapal perang dengan diameter lebih dari 1 kilometer, seluruh Arc de Triomphe sekarang memiliki lebih dari 50.000 kapal, skalanya luar biasa. Dalam hal ini, Napoli juga sangat bangga. Ketika Yesuan pergi, hanya ada satu Arc de Triomphe, dan kapal perangnya berjumlah 10.000. Sekarang seluruh Triumph penuh dengan baja, dan kapal perangnya telah mencapai 50.000. Sungguh luar biasa bahwa waktu yang sesingkat itu dapat menghasilkan hasil seperti itu. 50.000, jumlah ini mirip dengan hasil pengamatan Yesuan, yang membuatnya tertawa. 50.000, lumayan. Saat dia berbicara, Yesuan dengan bangga menyipitkan mata ke arah nyamuk-nyamuk yang malang itu, lalu melambaikan tangan, dan meletakkan ribuan kapal perang di lereng gunung berapi pusat di ruang dalam Senongding, semuanya dikorbankan. Ketika kapal-kapal perang ini menerima Senongding, mereka hanya dapat menemukan banyak tenaga kerja, dan sebuah kapal dibuka di tempat terbuka. Dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatannya, tidak ada cara untuk memobilisasi Senongding dan secara langsung menyerang sejumlah besar material asing. Namun, di ruang dalam Ding, ia dapat dengan mudah keluar dengan tulang-tulang, jadi saat ini sangat mudah. Hanya dengan lambaian tangan, bagian depan langit penuh dengan kekosongan, penuh dengan semua jenis kapal perang, setidaknya berdiameter 3 km, dan benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan benteng berdiameter 100.000 meter juga banyak uang. Adapun ukuran benteng berdiameter 5 km dan berdiameter 10.000 meter, itu lebih. Napoli ketakutan di tempat dan jatuh ke matanya. Matanya menyipit dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Sisi Inggris di sisi itu juga menghela napas lega, dan membuka mulutnya dengan mulut besar, seluruh orang itu malu. Untuk pertunjukan seperti ini, Yesuan sangat puas. Dia tersenyum dan menoleh ke nyamuk dan membantai hantu tua itu. Dia awalnya ingin melihat warna yang mengejutkan dari wajah lelaki tua itu, meskipun itu hanya sedikit, dia juga aku sangat manis. Hasilnya membuatnya kecewa. Dewa tua itu masih bersikap acuh tak acuh. Dia mendengus dan berbisik dengan acuh tak acuh, ribuan kapal perang. Puncaknya digunakan, tuan tua itu ditembak, dan kelompok itu dihancurkan. Meskipun ini sedikit pertandingan, saya harus mengatakan bahwa itu benar-benar besar. Yesuan tercengang. Pada saat ini, dia hanya ingin bersumpah, saya pikir kali ini adalah kampung halaman Ronggui, dan hasilnya adalah kemenangan, tetapi hasil akhirnya membuat Yesuan sangat terluka. Landak Taiko dan kura-kura Taiko tidak dapat diandalkan, dan bajingan tua pembunuh nyamuk yang malang itu terlalu profesional untuk menjadi benar dan salah. Biarkan Yesuan kembali kali ini, itu dapat digambarkan sebagai kekalahan,
seluruh orang itu hancur. Awalnya bersiap untuk tinggal di Arc de Triomphe selama 3 hari, tetapi pada akhirnya, setelah Ye Xuan menyerahkan kapal perang, dia meninggalkan Arc de Triomphe bahkan jika dia melarikan diri, dan memasuki ruang rahasia pemerintah utama kota untuk secara langsung memperluas koordinat antar bintang tingkat pesawat. Kemampuan melompat, kembali ke lubang hitam kehidupan di alam semesta pertama bintang iblis. Tidak sampai setengah hari kemudian berita kepergiannya tersebar di Arc de Triomphe, dan dia tetap berada di luar balai kota. Dia juga bersiap untuk menemuinya sendirian dan tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan yang luar biasa, bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini sengaja menyembunyikanku? Aku hanya ingin melaporkan sebuah bisnis, aku benar-benar punya cara untuk menemukan keluarga surgawi. Satu demi satu, tidak ada gunanya dalam satu hari, dan setidaknya ada 3 atau 4 hari dari sarang rumah leluhur tikus. Ye Xuan memutuskan untuk memanfaatkan hari-hari ini dengan baik. Lagi pula, begitu perang dimulai, aku khawatir akan sulit untuk meluangkan waktu luang. Ada beberapa hal di depanmu. Siapkan cairan kelas 14 dan 15. Saat ini, itu hanya akan menjadi parit dan kapal perang langit berbintang untuk harta karun, dan kemudian mencairkannya sekali lagi, sehingga akan mencapai langit berbintang ke tingkat harta karun. Setelah beberapa kali memanjakan, Ye Xuan memutuskan untuk menggunakan 3 atau 4 hari ini untuk melakukan kedua hal ini, dan waktunya pada dasarnya sudah cukup. Glasir kaca berbahaya Ye Xuan telah mengalami 6 kondensasi fusi. Saat ini, itu adalah langit berbintang ke tingkat harta karun. Perhitungan waktu dan kondensat fusi ke-6 terakhir sebenarnya sudah lama sekali. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang namanya peleburan kaca ke-7. Ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah kurangnya peleburan yang sesuai, ke tingkat langit berbintang ke harta karun. Tujuan peleburan berikutnya, pada dasarnya adalah untuk pergi ke langit berbintang ke tingkat harta karun yang diciptakan secara artifisial semacam ini dan pembiakan mineral dan kristal dunia, surga dan bumi harta karun yang berbeda, sulit untuk mencapai langit berbintang yang sebenarnya ke tingkat harta karun. Oleh karena itu, pencelupan yang dipilih dalam peleburan ke-7 sangat penting. Setelah penggabungan, perlu untuk membuat perubahan kualitatif dari kaca yang diglasir. Bahkan jika Ye Xuan dalam jumlah besar, ia memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai sumber daya langka di tangannya. Sejak itu, ia belum menemukan perendaman yang cocok. Alasan lain adalah bahwa semakin banyak peleburan berjalan, semakin banyak kecelakaan terjadi, dan semakin besar kemungkinan kegagalan. Meskipun sistem fagosit belum melihat situasi kegagalan fusi sejauh ini, itu tidak berarti bahwa situasi ini tidak akan terjadi. Deskripsi sistem fusi memiliki penjelasan yang jelas, dan fusi harta memiliki kemungkinan kegagalan tertentu. Meskipun tidak tinggi, itu ada. Glasir berkaca dan pesawat ulang-alik siput telah berhasil digabungkan beberapa kali, dan setiap kali mereka menggabungkan harta langka. Harta karun ini pada dasarnya hilang di tangan Ye Xuan. Jika mereka dengan santai, mereka akan memulai peleburan baru. Kegagalan menyebabkan runtuhnya senjata ajaib. Diperkirakan Ye Xuan menangis tanpa menangis. Justru karena 2 alasan inilah ia tidak menghancurkan glasir berkaca dan pesawat ulang-alik yang sia-sia. Setelah menyelesaikan peleburan terakhir, tingkatan telah mencapai tingkat bintang ke harta karun, dan belum meningkatkan kualitasnya. Faktanya, bahkan jika pedang itu adalah bilah dewa, belum lama ini, dari langit berbintang ke tingkat harta karun ke langit berbintang nyata ke tingkat harta karun, Ye Xuan tidak menyelesaikan peleburan sistem ini. Itu karena roh bilah dari tepi bagian dalam bilah darah yang mati akan dihidupkan kembali, yang mengarah pada transformasi perang, dan kemudian ke langit berbintang nyata. Tetapi itu tidak dapat direproduksi, dan kemudian rasa gentarnya tidak menghancurkan baju besi kaca dan lubang kapal perang di dalam pesawat ulang-alik virtual, tidak ada yang disebut roh instrumental, jadi jika Anda ingin meningkatkan semua tingkatan mereka ke langit berbintang sejati ke tingkat harta karun, satu-satunya cara, atau hanya sistem yang mencair. Untungnya, kali ini, Ye Xuan mendapat banyak sumber daya karena sumber kejahatan yang bertabur bintang, dan dari tangan 8 penguasa, ia mendapat beberapa mineral, kristal, dan bintang. Harta karun Tiancai, keterikatan antara glasir yang pecah dan kapal perang akhirnya bertemu. Mereka adalah burung phoenix asli, dan penghancur. Kedua jenis harta ini adalah harta karun daging dan darah, dan mereka bukanlah harta karun mineral,
kristal atau surga. Nilai mereka semua dari bintang hingga harta karun, dan harta karun daging dan darah kehidupan dapat mencapai tingkat ini, yang cukup langka. Darah Phoenix sejati, dikatakan bahwa itu adalah setetes darah Phoenix sejati yang ditinggalkan oleh nirwana Phoenix sejati. Dengan kekuatan yang kuat untuk kembali hidup, setetes darah Phoenix sejati ini, Yesuan memang pendapatan ini, tetapi bukan dari 8 pemilik domain menyalahkan kepemilikan harta karun. Sebaliknya, itu digali dari sumber daya tuan tanah yang telah dibayar oleh salah satu dari lebih dari 100 juta sandera yang ditahan. Pada saat itu, darah burung Phoenix ini disegel dalam kristal berwarna darah. Pihak lain tidak tahu apa itu. Ia hanya merasa itu pasti luar biasa, jadi disimpan. Saya tidak berharap itu lebih murah. Tetes darah burung Phoenix sejati ini, Yesuan dimaksudkan untuk digunakan untuk meleleh dengan kaca yang mengkilap. Jika berhasil, atribut unik dari darah burung Phoenix sejati akan terintegrasi dengan sempurna ke dalam kaca yang mengkilap. Pada saat itu, berdasarkan pengalaman masa lalu, nama glasir kaca abadi juga harus berubah, dan nilainya akan dipromosikan ke langit berbintang sejati ke tingkat harta karun, dengan probabilitas setidaknya 80%. Selain itu, taktik baru, karena efek atribut baru yang diperoleh dengan menggabungkan burung Phoenix sejati ini, akan terkait dengan nirvana dan kembalinya kehidupan. Untuk parit, kekuatan atribut ini jelas yang paling langka. Dapat dikatakan bahwa setetes darah Phoenix sejati ini, bagi kaca abadi Yesuan, jelas merupakan ciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan membuatnya berubah, dari sekadar parit yang kuat, dan menjadi semacam atribut kehidupan yang dekat. Kehidupan Phoenix sejati hanya muncul di masa lalu yang jauh, dan dunia telah lama tidak terlihat. Bahkan di pedalaman inti dari kelimpahan binatang buas kuno, Yesuan belum pernah melihat Phoenix sejati. Bahkan jika itu adalah puing-puing makhluk liar di kehampaan, hanya 2 tersangka yang memiliki burung Phoenix sejati yang kuat yang sebenarnya tidak benar-benar nyata. Faktanya, bahkan jika Anda bertemu dengan Phoenix asli, jika Anda ingin mendapatkan setetes Phoenix sejati, Anda pada dasarnya hanya bisa menjadi kemewahan. Darah dalam tubuh Phoenix sejati tidak dapat dianggap sebagai darah sejati nirvana. Hanya ketika Phoenix sejati berada di nirvana, tetes terakhir darah Phoenix yang ditinggalkan oleh kelahiran kembali api dapat disebut Phoenix sejati. Secara umum, setelah kejayaan sejati berhasil, darah nirvana tidak ada lagi, dan transformasi menjadi burung Phoenix sejati yang baru berarti kelahiran kembali. Artinya, setetes darah burung Phoenix sejati, yang terwakili sebenarnya adalah kehidupan burung Phoenix sejati, nirvana gagal, setetes darah nirvana ini dapat bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa setetes darah burung Phoenix sejati ini berharga dibandingkan dengan burung Phoenix sejati. Tingkat langka dari penghancuran dapeng jelas lebih lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak berharga. Oleh karena itu juga merupakan harta karun kehidupan dan darah. Dapeng ini juga rusak, tidak mungkin menjadi seperti darah burung Phoenix sejati, tetapi langit berbintang ke tingkat harta karun. Dapeng menerobos dan tidak mengatakan apa-apa, pada kenyataannya, itu adalah warna setelah otak burung dapeng. Enamel warna ini telah ada sejak kelahiran burung dapeng. Dapeng telah mengubah bulu beberapa kali dalam seumur hidup. Bulu-bulu seluruh tubuh akan hancur setiap kali mereka mengubah bulunya. Baru lahir, hanya kalajengking yang rusak ini yang lahir. Kematian selalu yang ini. Dapat dikatakan bahwa tembikar berwarna-warni ini mengembunkan esensi berdarah kehidupan dapeng, dan itu akan jatuh dengan sendirinya hanya setelah burung dapeng jatuh. Karena karakteristik terbesar burung dapeng adalah kecepatannya, satu-satunya warna yang menyertai kehidupan ini disebut dapeng. Meskipun menangkap burung dapeng, pada dasarnya setara dengan mendapatkan istirahat dapeng, tidak seperti burung Phoenix asli, bahkan jika Anda menangkap burung Phoenix asli, Anda harus bersabar jika ingin mendapatkan setetes darah burung Phoenix asli. Tunggu sampai nirwana, dan nirvana pasti gagal, meninggalkan setetes darah nirvana. Dari perspektif ini, di permukaan, tampaknya darah burung Phoenix lebih langka. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, karena Qingtian dapeng, seperti burung Phoenix asli, termasuk makhluk hidup kuno yang hanya ada di zaman kuno, dunia telah lama menghilang. Dan bahkan di masa lalu yang jauh, Qingtian dapeng juga sangat kuat, dan lebih cepat untuk melihat kedamaian, rentang sayapnya adalah 30.000 mil, siapa yang bisa menangkapnya? Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan istirahat besar, hanya mungkin untuk menunggu sampai langit biru dapeng jatuh di tubuhnya sendiri dan kemudian jatuh dari tubuhnya. Tetapi harta karun semacam ini yang menyertai hidupnya,
bagaimana King Tian Dapeng bisa membiarkannya mengalir begitu saja di luar. Pada dasarnya, sebelum jatuh, Dapeng ini dihancurkan, atau dibuang dengan benar. Penghancuran Dapeng di tangan Ye Xuan diperoleh dari tangan salah satu dari 8 penguasa. Bintang asli dari harta karun daging dan darah terlalu berharga, umumnya tidak mungkin akan diserahkan. Namun, penguasa domain berasal dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua. Itu bukan keluarga orang yang kuat yang pandai memurnikan seni bela diri. Tidak ada gunanya memegang daging dan darah bintang keperjanjian semacam ini. Itu tidak dapat digunakan, misalnya, pemurni diintegrasikan ke dalam senjata ajaib. Namun, harta karun seperti itu tidak diserahkan dengan aman kepada orang lain untuk dipadatkan. Selain itu, bahkan kam pemahaman Teran dapat memiliki kekuatan untuk berhasil mengintegrasikan harta karun daging dan darah tingkat ini ke dalam master senjata sihir, serta sisik Phoenix. Ada beberapa. Oleh karena itu, setelah waktu yang lama, Dapeng langka ini masuk ke tangannya, itu seperti iga ayam, tidak berguna, dan sangat disayangkan untuk meninggalkannya. Ketika saya biasanya mengeluarkannya pada hari kerja, saya sering merasa tertekan. Jadi, memanfaatkan kesempatan ini, cukup membuang barang-barang, dan akhirnya juga lebih murah Ye Xuan. Dapeng ini menerobos, dan Ye Xuan bermaksud menggunakannya untuk meleleh dengan lubang itu. Pesawat ulang-alik Dongsun pada dasarnya adalah kapal perang serba bisa sekarang, bahkan membunuh medan perang, tetapi dengan peningkatan kekuatan Ye Xuan Xiu, tingkat kontaknya berbeda, dan kecepatannya secara bertahap tidak cukup. Dengan integrasi Dapeng ini, kecepatannya akan terlahir kembali. Setelah keputusan itu, Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan 4 harta karun yang akan dicairkan dari dunia abadi, dan kemudian, di otak, suara sistem yang familiar terdengar. Hei, selamat kepada tuan rumah, menemukan bahwa harta karun itu dapat digabungkan, tidak menghancurkan kaca, darah Phoenix sejati. Apakah itu langsung terintegrasi? Hei, selamat kepada tuan rumah, dan menemukan bahwa harta karun itu dapat digabungkan, Dongsuan, Dapeng rusak. Apakah itu langsung terintegrasi? Ye Xuan tidak ragu-ragu, bahkan jika jawaban yang pasti dibuat, dan itu masih digabungkan pada saat yang sama. Setelah keputusan itu, dia melambaikan lubang dan silau kaca, dan Phoenix dan penghancuran Phoenix, yang semuanya diserahkan ke sistem yang menelan, termasuk banyak yang baru saja diambil dari dunia abadi. Sebagai sumber nuklir bintang untuk konsumsi energi selama fusi. Semuanya sudah siap, dan sistem berbunyi saat ini. Hei, selamat kepada tuan rumah, fusi ketiga kaca tidak padam. Kemajuan 1. Hei, selamat kepada tuan rumah, awal dari fusi ke-8 pesawat ulang-alik virtual. Kemajuan 1. Ye Xuan Changsong bernapas sedikit, dan sanubarinya terasa sangat tegang. Dari awal hingga akhir, meskipun peperangan, baju besi, dan kapal perangnya telah digabungkan berkali-kali, tidak pernah ada kegagalan. Hingga saat ini, mereka telah berhasil 6 atau 7 kali berturut-turut, dan lubangnya telah mencapai 7 keberhasilan berturut-turut. Fusi. Namun, kemungkinan kegagalan seperti itu hingga akhir penggabungan lebih besar, sama saja, semakin ke belakang, begitu fusi gagal, di Ye Xuan, kerugiannya akan semakin serius, menderita kerugian, itu pasti akan sedikit memalukan. Semakin sering fusi berhasil, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan integrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk bangkit juga merupakan siksaan. Kali ini, integrasi 2 harta karun kapal perang itu pada saat yang sama, saya khawatir akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Agar memperoleh hasil, ini karena peningkatan Ye Xuan telah meningkat pesat, dan sistem fagositosis tubuh juga telah mencapai hasil dari sejumlah besar peningkatan evolusi karena persaingan sistem sebelumnya. Jika tidak, saya khawatir akan memakan waktu lebih lama. Segera setelah itu, Ye Xuan akhirnya menenangkan pikirannya, tidak lagi menjerat hasil fusi, melemparkan masalah itu ke belakang kepalanya, menganggur dan bosan, hanya menggunakan latihan untuk menghabiskan waktu. Setelah menutup mata dan berlutut, Ye Xuan memasuki kondisi kultivasi, dan segera saya melupakan keduanya, membiarkan waktu berlalu, tidak mengherankan. Setelah sekitar 3 hari bersentuhan, Ye Xuan menarik diri dari kondisi kultivasi, matanya baru saja terbuka, dan sistem fagositosis yang familiar terdengar di benaknya. Integrasi baju perang dan kapal perang akhirnya selesai. Hei, selamat kepada tuan rumah, gelas tidak hancur untuk ke-7 kalinya.
Harta karun tidak hancur nirvana. Nilai, bintang ke harta karun. Kualitas, tidak ada yang sempurna. Hei, selamat kepada tuan rumah, keberhasilan fusi virtual ke-8. Dapatkan harta karun untuk menghancurkan virtual. Level, bintang ke harta karun. Kualitas, tidak ada kekurangan yang sempurna. Benar saja, fusi kedua harta karun itu berlangsung pada saat yang sama, dan hasilnya masih berhasil. Tidak ada kecelakaan, dan tali hati Yesuan yang kencang benar-benar terlepas. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa setelah kedua harta karun berhasil menyelesaikan fusi ini, nilai mereka semua telah ditingkatkan ke langit berbintang menjadi harta karun. Pada titik ini, prajurit, baju besi, dan kapal perang Yesuan memiliki ketiga bintang dan harta karun paling dasar, yang semuanya telah mencapai langit berbintang ke tingkat harta karun. Jika mereka pingsan dan diketahui, saya khawatir itu akan menyebabkan sensasi seperti gempa bumi. Harta karun yang dipalsukan secara artifisial tidak lebih dari yang lahir di langit dan bumi seperti Lady Yin. Pada dasarnya, langit berbintang hingga level harta karun sudah mencapai puncaknya. Dan Yesuan memecahkan rasa malu ini, yang setara dengan menciptakan keajaiban yang belum pernah ada dalam sejarah setelah peleburan ini. Parit dan kapal perang Yesuan tidak hanya berhasil menjadi langit berbintang sejati, tetapi namanya juga berubah. Perubahan nama ini mewakili munculnya atribut baru dan peningkatan kekuatan baru. Pada titik ini, 3 kapal perang, parit, dan kapal perangnya pada dasarnya adalah harta karun langit, yang semuanya telah mencapai langit berbintang sejati ke tingkat harta karun. Begitu para prajurit dan parit semuanya dikorbankan, di bawah dukungan kekuatan mereka, Yesuan kekuatan tempur yang sebenarnya akan meningkat setidaknya 20%. Kapal perang memiliki kecepatan yang lebih cepat. Setelah metode susunan tersembunyi dibuka, itu bukan hanya efek sederhana dari penyembunyian bentuk, tetapi juga bakat alami tikus ruang angkasa, yang dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam kekosongan. Menurut perkiraan Yesuan, mungkin bahkan penguasa utama domain akan dapat menemukannya. Ini jelas merupakan harta karun pelarian. Bagi Yesuan, itu sangat penting. Lagi pula, tidak semua situasi kritis cocok untuk langsung memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang untuk melarikan diri. Faktanya, kali ini, setelah menggabungkan setetes Phoenix sejati, nirwananya yang tak terkalahkan sudah memiliki kemampuan mengerikan yang setara dengan kematian. Selama harta ini ada di dalam tubuh, itu dapat membantu Yesuan lain kali. Serangan mematikan. Tentu saja, begitu nirvana yang rapi seperti ini dapat dirangsang, nirwana juga akan rusak. Ini memang disayangkan, tetapi tidak ada keuntungan kecil yang dapat diperoleh tanpa membayar, apalagi yang seperti kehidupan untuk nirvana. Untungnya, bahkan jika parit rusak, setidaknya ada kemungkinan perbaikan di masa mendatang. Ini membuat Yesuan merasa sedikit lebih khawatir. Dengan kegembiraan hati, Yesuan tidak akan mengorbankan nirvana dan bilah darah iblis bersama-sama, dan perang akan dikenakan, pedang akan ada di tangan, dan pesawat ulang-alik virtual yang rusak akan dikorbankan, bermain di kekosongan lubang hitam kehidupan yang luas dan sunyi. Kipas, hatiku sangat bersemangat, dan aku marah pada langit. Setelah waktu yang lama, suasana hati yang gembira berangsur-angsur tenang, menghitung waktu, dan sekitar 1 hari, Yesuan memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk menyiapkan cairan kelas 14 dan cairan kelas 15 yang sangat dibutuhkan. Saat ini, kultivasi tubuh dan darahnya telah mencapai tingkat ketiga dari dunia ke-13. Ada beberapa terobosan tingkat kecil. Begitu bidang mencapai tahap ke-9, itu akan membutuhkan cairan tingkat 14, digunakan untuk menghancurkan potensi tubuh manusia lagi. Jika tidak, ia tidak akan dapat bergerak maju. Dapat dikatakan bahwa persiapan cairan kelas 14 dan cairan kelas 15 sudah dekat. Jika di masa lalu, masalah ini benar-benar mendesak, dan itu tidak mendesak. Cairan tingkat 14 dan cairan tingkat 15 bukanlah segalanya. Sejauh ini, di dinasti abadi Kam Sains dan Teknologi Teran, kekuatan utama dan keluarga yang meneliti cairan genetik hanya dapat merumuskan cairan tingkat 8 dan 9. Cairan tingkat 10 hanya akan dapat disiapkan oleh keluarga Tujia. Ini adalah hasil dari upaya Yesuan sebelumnya untuk menggunakan formula cairan tingkat 10 ketika ia menggunakan sumber daya keluarga untuk menghabiskan sumber daya keluarga mereka. Cairan tingkat 14 layak disebut. Mengambil tabung dengan sukses, itu adalah penciptaan lingkungan 4 dimensi. Namun, cairan tingkat 15 tidak dapat diterima.
Begitu orang kuat Zhou Guangguang mengambil tabung dan berhasil menerobos, kekuatan perkasa dunia ke-15 langsung lahir. Bahkan kekuatan Qian Kun Kun, hanya 1 atau 2 tabung dan 15 tingkat cairan, dapat diciptakan oleh orang-orang kuat Zhou Guangguang, menunjukkan kemanjurannya yang mengerikan. Dari sini, kita dapat melihat betapa berharganya cairan genetik semacam ini, ketika diformulasikan, semua jenis harta karun alami. Bahkan Ye Xuan, berkali-kali perampokan, pemerasan, dapat digambarkan sebagai hal yang buruk, dan objeknya semuanya adalah kekuatan tingkat atas dan kelompok etnis di 3 bidang utama, tetapi di tangannya, dia masih belum menyiapkan 2 jenis cairan genetik. Semua harta surga dan bumi. Faktanya, hanya saja persiapan untuk semua harta yang diperlukan baru saja selesai. Bagian yang paling penting dan sulit adalah formula derivasi, dan persiapan yang sebenarnya. Formula larutan kultur gen sering digunakan untuk kekuatan tingkat atas di bidang penelitian cairan kultur gen apapun. Diperlukan eksplorasi yang cermat selama bertahun-tahun, banyak uji persiapan, sejumlah besar bahan obat, dan akhirnya faktor keberuntungan tertentu. Untuk menyelesaikannya dengan sukses, semakin tinggi mutu larutan gen, semakin lama waktu yang dibutuhkan dan semakin sulit. Namun, bagi Ye Xuan, karena ia memperoleh lumpur daging 9 warna dan cairan sumber jahat dari tungku dalam di pedalaman inti akar jahat, semua ini bukan lagi masalah. Lumpur daging 9 warna sudah luar biasa, dan cairan sumber jahat sulit ditemukan. Kedua hal ini dicampur sedikit, bahkan jika formula dan persiapan yang akan gagal pada akhirnya akan berhasil. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan sekarang sedang mempersiapkan solusi kultur genetik, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan untuk cairan kelas 14 dan cairan kelas 15, selama formula umum diturunkan dan kemudian kedua hal tersebut dicampur, dapat menjamin keberhasilan. Segera, Ye Xuan mengeluarkan banyak harta karun langka dan berharga yang telah disiapkan dari dunia abadi, termasuk gerhana bulan wanian, safir phoenix, darah safir, dan ulat sutra 10.000 kantong bambu hamil. Semuanya adalah harta karun tingkat atas yang sangat langka. Hampir setengahnya diperas dari 3 kekuatan teratas dari 3 alam semesta. Jika Ye Xuan mengumpulkannya sendiri, diperkirakan tidak diketahui berapa tahun Anda bisa berkumpul. Selain harta karun alam dasar yang diperlukan untuk persiapan ini, Ye Xuan juga menyiapkan sebagian dari Jiu Kei Muli dan cairan sumber wancai, dan akhirnya mengambil sedikit tenggelam, dan mengeluarkan beberapa emulsi susu tungku, dan cairan semut dewa harta karun perantara. Jiu Kei Mumu dan sumber wancai dapat memastikan keberhasilan persiapan larutan gen, dan meningkatkan kualitasnya, memainkan peran seperti sublimasi. Emulsi siput dan cairan semut dewa harta karun perantara dapat meningkatkan efek sebenarnya dari cairan genetik setelah persiapan yang berhasil. Bagaimanapun, kedua harta karun ini semuanya dapat dipadamkan, yang sulit diperoleh secara umum. Karena perlu dikatakan lebih banyak, itu adalah cairan semut dewa tingkat menengah. Meskipun ada juga semut dewa, bahkan ada yang tingkat lanjut, tetapi tangan Ye Xuan dimurnikan oleh api 3 warna Shen Nongding, bahkan jika itu adalah semut dewa, sama sekali tidak ada. Setelah melakukan semua persiapan, Ye Xuan bahkan memulai persiapan. Dengan pengalaman mempersiapkan cairan genetik kelas 14 di atas, Ye Xuan telah melakukan semua ini dengan mudah, dan tindakannya sama terampilnya dengan rekan-rekannya. Kali ini, cairan kelas 14 dan cairan kelas 15, ia bahkan membuatnya bersama-sama. Jika masalah ini disebarkan, diperkirakan bahwa semua patriark dan pejabat senior dari keluarga teratas dari semua bidang penelitian cairan genetik di Camp Sains dan Teknologi Teran telah mati-matian bunuh diri, tidak ada wajah untuk hidup lagi. Yang mengejutkannya sendiri, kali ini proses persiapannya sangat mengejutkan, dan setiap langkah dan langkah adalah keberhasilan satu langkah. Awalnya saya pikir akan butuh waktu sehari untuk mempersiapkannya, tetapi akhirnya Ye Xuan hanya menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. 14 tingkat cairan dan 15 tingkat cairan, semuanya telah disiapkan dengan 11 tabung, yang merupakan panen yang luar biasa 3 atau 4 hari ini. Arti penting Ye Xuan sangat signifikan. Tidak hanya parit dan kapal perang semuanya maju, mereka telah menjadi langit berbintang yang nyata, dan mereka juga telah menambahkan atribut baru yang unik dari kekuatan horor, dan bahkan berhasil dalam persiapan cairan tingkat 14 dan 14 yang sangat dibutuhkan. Artinya, di alam tubuh dan darah, saat ini,
ia telah mampu dengan lancar meningkatkan ke dunia ke-15, dan saatnya telah tiba, semuanya beres. Pada saat itu, Ye Xuan akan menjadi kekuatan nyata. Jika kekuatan magis Dewa Konjak diaktifkan, bahkan jika itu tidak bisa lagi seperti sebelumnya, kekuatan kedua alam akan dinaikkan dalam sekejap, dan setidaknya satu alam besar masih akan dipromosikan. Pada saat itu, Ye Xuan adalah orang yang kuat, tetapi ia dapat menunjukkan kekuatan wilayah utama bintang. Ini benar-benar menakutkan, karena jika Anda menambahkan cara lain ke kekuatan magis, dilengkapi dengan berbagai harta, saya khawatir saya dapat bertarung dengan pemilik domain. Dalam kasus Qian Kun, kekuatan penguasa medan perang utama, masalah ini tidak mengatakan setelah akhir, ketakutan juga belum pernah terjadi sebelumnya, Ye Xuan sendiri memikirkannya sekarang, terkejut. Ketika sampai pada masalah kekuatan tempur, Ye Xuan tiba-tiba teringat singa dan singa dari prajurit alam semesta kedua. Bagaimanapun, suatu hari, dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meramu singa Wanjin untuk melihat apakah dia dapat menyerahkan anak ini. Selain semut neraka dari Qian Dao Dao Yi Ming Yu 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 Meng 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 Meng. Satu-satunya perbedaan adalah Anjiu Ming dan Meng Ma San masih utuh. Perbaikan di tubuh dipenjara oleh Ye Xuan. Ketika mereka tersingkir karena tongkat dewa, tapi itu saja. Namun singa Wanjin berbeda. Taojinya telah dihancurkan. Dia dibawa pergi oleh singa dari singa pejuang. Dia telah mengambil tiran singa Ye Xuan, dan sekarang singa Wanjin telah menjadi limbah, dan dia telah digunakan oleh Ye Xuan. Harta karun Tian Caidi menggantung napas, tidak bisa mati. Meski begitu, Ye Xuan telah memberlakukan larangan padanya untuk mencegahnya bunuh diri. Adapun tujuan melakukan ini, tampaknya, itu adalah untuk sihir berdarah singa, dan singa ada 9. Singa Wanjin hanya mengubah singa dan singa menjadi perubahan keempat. Setelah diaktifkan, itu sudah dapat memiliki darah 100.000 kaki. Daging dan darah tidak terkalahkan, dan inti kejahatan adalah inti hari itu. Di pedalaman tepi pedalaman, bahkan Ye Xuan bingung padanya. Jika kekuatan magis berdarah ini dapat memenangkan tangan, setelah beberapa peningkatan, Ye Xuan memiliki keyakinan untuk mengubahnya menjadi Yuan Bian Bian Sen Si He. Jika berhasil, bahkan jika itu sama saja dengan Lion Wanjin, hanya perubahan keempat yang akan terwujud. Konjak Ye Xuan akan mencapai raksasa 100.000 kaki. Pada saat itu, cara dan kekuatan magis lainnya akan digunakan. Penguasa domain melihat Ye Xuan, dan mereka hanya lari dari jalan. Pikirkan saja, dia sudah sangat bersemangat. Tentu saja, masalah ini memang agak tidak manusiawi. Pertama-tama, ini adalah dasar manusiawi. Sekarang perlu untuk meramu orang, memaksakan pengakuan, dan memenangkan darah orang. Namun, Ye Xuan tidak peduli tentang ini. Dia telah melewati manusia biasa sampai saat ini. Hal semacam ini telah mengalami terlalu banyak. Latihan adalah gerakan anti langit. Bagaimana bisa terlalu jauh untuk melangkah terlalu jauh? Terlebih lagi, dia dan Lion Wanjin awalnya adalah musuh bebuyutan, bahkan jika Ye Xuan berada di tangan pihak lain, jika perlu, Lion Wanjin akan seperti ini padanya. Oleh karena itu, bahkan jika singa digunakan untuk membuat singa, maka hati Ye Xuan tidak bersalah dan tidak akan mempengaruhi stabilitas jalan. Setelah keputusan itu, bahkan jika dia melambaikan Senong Ding dan membuka fungsi tersembunyi, dia melangkah ke Ding dan pergi ke dataran bawah gunung berapi pusat. Di dasar gunung berapi di dasar gunung, 3 kandang dinding gunung berbaris, dan ada semut Jiuning, Meng Masan dan Lion Wanjin masing-masing. Setelah melihat Ye Xuan, ketiga orang itu semuanya melirik, dan kemudian semut 9 meditasi dan gunung kuda yang ganas menjadi gugup dan mundur ke sudut, sementara singa Wanjin tetap di tempatnya. Pria berdarah, menggertakkan giginya dan menatap Ye Xuan, ada semacam rak daging hop yang tidak takut air mendidih. Jangan terlalu melotot padaku, kamu dan aku bermusuhan. Bagimu, semuanya adalah waktu dan kehidupan. Jika kamu mengubahnya, aku akan jatuh ke tanganmu. Itu juga akhir. Ye Xuan tersenyum tipis, saya harap akan ada kerugian saat saya berjudi. Jika Anda kalah, Anda harus menanggung semua ini. Jika Anda bahkan tidak memiliki kesadaran ini, suasana hati keluarga Anda terlalu mengecewakan. Meskipun wacana ini kejam, itu tidak sedikit pun air. Tidak hanya Lion Wanjin yang mendengarkannya, tetapi bahkan semut dan 9 kuda di kandang di kedua sisi dan gunung Maomat terperangkap dalam jongkok kecil. Kontemplasi.
Taoji saya telah hancur. Itu sudah sia-sia. Mengapa tidak membiarkan saya pergi ke pasar? Mungkin kata-kata Ye Xuan berperan. Kegilaan dalam kemuliaan emas singa memudar. Meskipun wajahnya masih canggung, setidaknya nadanya tenang. Apakah ini keadaan pikiran yang Anda banggakan? Meninggalkan tawanan yang telah ditinggalkan, rasa malu dan kesenangan. Salah, hanya karena kamu, tidak ada gunanya bagi Tuan untuk membuang waktu untuk mempermalukan dan menikmati musik. Pada level Tuan saat ini, setidaknya dia adalah penguasa domain, jika tidak, tidak ada rasa pencapaian. Ye Xuan tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya, dan mengatakan kata-kata itu tampaknya dipaksakan, tetapi itu memang hatinya. Bahkan seorang penguasa bintang membiarkannya pergi untuk mempermalukannya, tetapi Ye Xuan hari ini, saya khawatir tidak akan merasakan betapa hebatnya ini, betapa menariknya. Lion Wanjin jelas tidak dapat mengikuti ritmenya, dan lompatan pemikirannya agak besar. Setelah mendengarkan wacana ini, dia tiba-tiba menjadi lebih malu. Ye Xuan tertegun, dan tidak banyak omong kosong, langsung ke intinya, bicaralah dengan jujur. Sebenarnya, serigala itu kuat dan menunggu, meskipun Tuan muda membagikannya, tetapi bagaimanapun juga, pangkalan jalan telah dihancurkan, bahkan jika mereka kembali ke kelompok etnis, hasilnya sama saja, mati tidak apa-apa, tidak mati, lebih menyakitkan. Alasan mengapa aku tinggal bersamamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penghinaan. Yang sedang kulihat adalah singa-singa sialan dari singa-singamu dan singa-singa itu. Kamu adalah penyanyi dari penyanyi, meskipun baru perubahan keempat dari singa yang terwujud saat ini, tetapi warisan lengkap dari singa-singa tidak akan bisa dihindari. Kamu akan memilikinya, kemudian kamu dapat menyingkirkannya. Tuan kecil ini berkata bahwa tidak ada minat seperti itu untuk mempermalukanmu, dan tidak ada waktu seperti itu. Tetapi jika itu penting, itu secara alami akan berbeda. Pada akhirnya, raut wajah Ye Xuan berangsur-angsur menjadi serius, jangan menatapku seperti ini. Jika kamu mengubah posisi, kamu akan melakukan hal yang sama padaku. Oleh karena itu, masalah ini tidak akan memengaruhi hatiku. Keluarlah, kau dan aku akan menyelamatkan masalah, kalau tidak, kau tahu. Aku tidak ingin membuang-buang energiku untuk meramumu. Raungan, rubah danau, kau gila. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, Lion Wanjin benar-benar mengerti, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan di rambutnya. Jika dia gila, kau bisa mencobanya. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mengungkapkan yang terkuat di antara orang-orang. Darah dan sihir, benarkah? Ye Xuan mengerutkan kening, dan kemudian, tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, mendesah, sebenarnya, aku punya cara yang sangat sederhana untuk mendapatkan perubahan singa-singa 9, tetapi itu benar-benar agak kejam padamu, bagaimanapun juga, adalah kelompok etnis yang kuat Tao, kau masih memiliki martabat. Apa maksudmu? Kata-kata Ye Xuan mengungkapkan Xuan Yuan, dan Lion Wanjin tampaknya tidak bisa menyentuhnya. Dia tertegun dan mengajukan pertanyaan dengan curiga, dan jelas memiliki sedikit rasa percaya diri. Dorikmu hancur, kamu tidak dapat mencari jiwa, jika tidak, itu akan langsung terdegradasi, apalagi mengendalikan pikiranmu dengan kendali jiwa. Mungkin, karena ini, kamu akan menjadi begitu keras. Karena itu, Ye Xuan sekali lagi menghela nafas dan menghela nafas, tetapi saya memiliki metode rahasia, yang tidak ada hubungannya dengan jiwa, bahkan dengan kekuatan para dewa, tetapi itu dapat membuat Anda merasa seperti dikendalikan oleh jiwa. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan berteriak rahasia 9 perubahan singa, juga akan mengenali saya sebagai yang utama. ZZZ, Kian Dao 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 Dao. Setelah menunggu Ye Xuan selesai, semut Jiuning dan Meng Masan di sel sebelahnya semuanya tampak kosong. Menatap Ye Xuan seperti mengamati iblis. Singa Wanjin semakin terkejut, dan mulutnya terasa lesu untuk beberapa saat, dan akhirnya dia menggeram dengan liar, kamu bohong. Bagaimana bisa ada penyihir seperti itu? Itu tidak ada hubungannya dengan jiwa, bahkan tidak menggunakannya. Tuhan tahu, kamu bisa mengendalikan jiwa, kamu jelas-jelas menipuku. Apakah itu perlu? Ye Xuan menghela napas lagi, metode rahasia ini memang memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Namun, jika Anda masih memperbaiki, peluang keberhasilannya akan kecil,
tetapi Anda sekarang benar-benar hancur, diperbaiki sebagai orang yang hilang, dan orang biasa. Berbeda, masalah tingkat keberhasilan ini, pada dasarnya dapat diabaikan. Apakah Anda siap? Tentu saja, sekarang setelah Anda menyesalinya, Tuan Muda masih dapat memberi Anda kesempatan untuk mengambil inisiatif. Jangan, Anda berbohong, tidak ingin menipu saya. Bentuk Lion Wanjin sekali lagi tertegun, dan dia putus asa, tetapi dia masih menolak untuk menundukkan kepalanya. Sebagai seorang prajurit dari War Lions, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk tunduk pada Yesuan. Dalam hal ini, maka, tersinggung. Yesuan tidak lagi bersikeras, melambaikan tangan, roh yang tak terlihat dan rendah tercetak dari telapak tangannya, bergegas ke tengah dahi Lion Wanjin, melintas. Metode rahasia yang dikatakan Yesuan adalah variasi dari perbudakan. Yang terbunuh adalah rahasia kekuatan spiritual iblis. Memang benar bahwa jiwa tidak penting, dan tidak melibatkan kategori spiritual biksu manusia. Di masa lalu, pencetakan budak hanya berperan dalam kekuatan iblis, karena harus memasuki sumber spiritual otak-otak iblis yang kuat, untuk mengendalikan sumber spiritual inti, untuk mencapai efek pengendalian jiwa oleh seorang pendeta manusia. Namun, sejak terakhir kali rahasia penyihir Yesuan berubah, situasi ini telah berubah. Di masa lalu, ketika hukum rahasia perbudakan diberikan kepada orang kuat iblis, efeknya adalah memperbudak yang lain dengan mengendalikan inti spiritual otak. Sekarang, setelah mutasi primer diterapkan pada benda mati, efeknya setara dengan pemurnian, tetapi jauh dari pemurnian dalam pengertian biasa. Ia juga memiliki berkah atribut unik, yaitu menyembunyikan dan membingungkan. Keterampilan primal dari variasi primer, selain perluasan domain aplikasi, memiliki sifat unik yang menyembunyikan dan membingungkan kedua metamorfosis ini. Jika Anda menggunakan keterampilan pencetakan budak yang bermutasi untuk memurnikan senjata ajaib dan hal-hal lain, jika Anda jatuh ke tangan orang lain, pihak lain tidak dapat melihat bahwa senjata ajaib itu sedang disempurnakan. Ini adalah atribut tersembunyi. Jika pihak lain mencoba memurnikan senjata ajaib, Yesuan dapat mengambil kembali kepemilikannya kapan saja. Di antara meditasi, kerja keras pihak lain dalam pemurnian akan menghilang, dan senjata ajaib yang awalnya ada di tangan akan menjadi anti-air, tidak dapat dijelaskan. Itu dilawan oleh Yesuan, ini adalah atribut yang membingungkan. Menyembunyikan dan membingungkan kekuatan properti, Yesuan telah mencobanya sekali sebelum berurusan dengan yang lama dan leluhur lama, dan itu hampir melawan langit. Diperkirakan bahwa hantu-hantu yang beruntung dan tua dalam pertempuran itu ada dalam pertempuran. Saya belum tahu bagaimana semuanya terjadi sampai sekarang. Namun, Yesuan sekarang menggunakan singularitas perbudakan mutasi, tetapi bukan karena efek tersembunyi dan membingungkannya yang unik, tetapi karena penerapannya pada dunia luar jin. Perbudakan dari variabilitas primer hanya dapat digunakan oleh sebagian besar benda mati selain iblis dan iblis. Yesuan sedang memurnikan kekosongan dan bertarung dalam pertempuran. Tetapi selain itu tidak berguna bagi langit berbintang, tetapi memiliki peluang keberhasilan tertentu bagi orang-orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Apa yang Yesuan coba lakukan sekarang adalah menggunakan variasi primer dan perbudakan untuk memurnikan, atau menerima singa. Apa yang telah kau lakukan padaku? Dengan variabilitas perbudakan yang tak terlihat dan tidak ada ini, singa Wanjin terkejut, dan wajahnya tiba-tiba panik, dan wajahnya tertegun dan bertanya kepada Yesuan. Sayangnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendengar jawabannya. Sentuhan kebingungan dengan cepat muncul di kedalaman dasar singa, dan itu sangat intens sehingga matanya menjadi lamban dan kusam. Berhasil, efeknya masih sangat bagus. Benar saja, aku tidak mengecewakan Tuhan. Yesuan tersenyum dan mengangguk, berbisik, tanpa sadar menoleh dan melirik semut Jiu Ning dan Meng Masan di kandang di sebelahnya. Sebenarnya, dia masih belum mengatakan bagian kedua dari kalimat itu. Sangat disayangkan bahwa hukum rahasia ini tidak efektif terhadap langit berbintang. Setidaknya, pada tahap variasi primer saat ini, itu memang tidak efektif. Tetapi untuk ini, semut dan seni bela diri jelas tidak dikenal. Pada saat ini, wajah kedua orang itu juga menunjukkan kesedihan yang kuat. Baru saja, mereka melihat seluruh proses dengan mata kepala mereka sendiri. Singa dan singa dari singa dan singa, semuanya tercengang oleh penyihir-penyihir itu, kehilangan kesadarannya, dan sejak itu dia menjadi budak. Ini hanya keheranan,
seperti kengerian besar, sehingga bentuk tubuh semut dan gunung bela diri gemetar ketakutan. Ye Xuan bodoh dan merasa lucu. Kedua orang ini jelas takut bahwa Ye Xuan akan menggunakan cara yang sama untuk berurusan dengan mereka. Saya tidak tahu bahwa perbudakan variasi primer ini tidak bekerja untuk bintang kuat yang telah memperbaiki kekuatan. Kecuali jika berevolusi lagi, itu mungkin saja. Namun, kesalahpahaman ini juga merupakan hal yang baik. Saat ini, Ye Xuan belum memikirkan cara menggunakan semut dan seni bela diri. Tetapi hal-hal yang baru saja terjadi pasti telah meninggalkan bayangan ketakutan yang kuat di hati mereka. Ketika Anda perlu menggunakan kedua orang ini di masa mendatang, Anda harus melakukan apapun yang Anda bisa, dan Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sekarang, daya tarik singa yang berdarah, termasuk semua pemahaman Anda tentang perubahan pertama hingga keempat, semuanya ada dalam pikiranku. Segera, Ye Xuan akan mengalihkan pandangannya kembali dari tubuh semut Jiuning dan Meng Masan, menyapu ke wajah singa Wanjin yang tenang dan saleh, nadanya dingin, sedikit terbuka. Pada saat yang sama, sekilas dewa juga muncul dari otak Ye Xuan, dan tidak memasuki alis singa Wanjin. Karena yang terakhir terus memikirkan segala sesuatu tentang singa dan singa, pesan-pesan ini juga direkam Xuan secara langsung. Semua informasi, Ye Xuan akan diserahkan ke sistem fagositosis, dan sistem akan disimpulkan dan ditingkatkan. Saya percaya bahwa segera setelah itu, konjaknya akan berubah menjadi kekuatan supranatural singa Wanjin hari ini telah lama menjadi budak Ye Xuan karena sumpah serapah bermutasi primer yang telah ditunjukkan Ye Xuan. Atas perintah Ye Xuan, dia tidak hanya segera melaksanakannya, tetapi juga tidak memiliki jejak basa-basi. Pengetahuan Ye Xuan baru saja jatuh ke alisnya, dan dia menangkap banyak informasi tentang singa dan singa. Termasuk singa dan singa di 4 lapisan pertama singa gila hingga tingkat keempat singa, semua 4 indera dan wawasan yang disebutkan di atas. Seluruh proses selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada akhirnya, singa Wanjin sekali lagi menyerah ke tanah, tetapi tidak langsung mati. Setelah Ye Xuan sedikit menuruti, dia melambaikan losion beraroma dan jatuh ke alisnya. Bagaimanapun, dia masih berhati lembut. Meskipun emulsi beraroma ini tidak dapat memulihkan reruntuhan singa Wanjin, mereka dapat menyelamatkan hidupnya. Mengenai apakah dia dapat berlatih lagi di masa depan, dia akan melihat ciptaannya sendiri. Bagaimanapun, dia sekarang adalah budak Ye Xuan. Ye Xuan tidak bisa melihatnya jatuh, tetapi paling-paling dia memberikan sedikit lotion beraroma. Lotion ini memiliki jumlah yang sangat besar, puluhan ribu meter kubik. Tetapi cairan sumber jahat tidak mungkin. Ye Xuan hanya memiliki 2000 tetes di tangannya. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan tidak memperhatikan EX Jiuming dan Meng Masan, yang sudah tertegun. Bentuk tubuh meninggalkan area tersebut dan datang ke tanah ruang Dingnai. Duduk dan berlutut, semua informasi tentang kekuatan magis suci singa dan singa, Ye Xuan menyerahkan semuanya ke sistem fagositosis, sistem untuk mempromosikan dan meningkatkan, singa-singa berubah menjadi konjak yang cocok untuk tampilan tubuh konjak aslinya. Ini jelas merupakan sakit kepala bagi orang yang kuat, tetapi bagi sistem fagositosis, itu bukan apa-apa. Semua data dan karakteristik tubuh konjak asli, basis data informasi data sistem memiliki semua catatan terperinci, dan sekarang bahkan perubahan singa-singa 9 adalah sama, sistem perlu melakukannya, cukup sintesiskan informasi data ini, untuk mempromosikan rencana perubahan yang paling sempurna saja. Tentu saja, ini jelas bukan proyek sederhana. Semakin lama waktu yang dibutuhkan. Misalnya, setelah perubahan ketujuh dari perubahan ketujuh, hanya perubahan level, mungkin butuh beberapa bulan. Namun pada tahap awal, terutama perubahan pertama hingga perubahan keempat yang telah dipelajari Lion Wanjin, seharusnya tidak memakan banyak waktu. Benar saja, setelah 1 jam tambahan, pikiran Ye Xuan membunyikan perintah sistem yang familiar, dan perubahan pertama dari revolusi ke-9 konjak telah selesai. Terlebih lagi, semua perubahan dalam keajaiban perubahan pertama konjak telah dibentuk menjadi informasi data, disimpan dalam sistem basis data informasi, Ye Xuan dapat membaca kapan saja, dan kemudian dengan mudah dan lancar ditampilkan. Ini membuat Ye Xuan penuh kejutan. Perubahan pertama dari semua hal penting perubahan semuanya sudah jadi, dan tidak perlu baginya untuk mencerahkan, artinya, itu dapat digunakan sekarang. Konjak itu benar, di bawah kegembiraan. Bahkan jika Ye Xuan mengaktifkan tubuh konjak yang sebenarnya,
konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 muncul lagi, dan tubuhnya setinggi 10 kaki, dan dia ganas. Kemudian, Ye Xuan langsung mendengarkan basis data-data sistem tubuh, dan benar-benar memahami semua perubahan dalam perubahan pertama konjak. Ketika bahkan pameran, konjak berubah, perubahan pertama. Kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh, menyatu menjadi kekuatan seperti pasang surut, dan mengolah kekuatan 3 tubuh konjak Taiko yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, hanya Zhang tinggi sosok itu telah meningkat menjadi 100 kaki. Awalnya, Ye Xuan tidak bergantung pada perubahan pertama dari 9 varietas konjak. Ukuran konjak Taiko dapat mencapai 10 kaki, tetapi saat ini bergantung pada bentuk puluhan ribu pisau yang dibentuk oleh perubahan konjak berbeda. Meskipun tampaknya perbedaannya tidak besar dalam bentuk, tetapi dalam perubahan pertama konjak saat ini dari kekuatan magis dapat diaduk, konjak kecil Taigu 3 tubuh nyata dari kekuatan perbaikan ki dan darah, jelas lebih menarik. Efeknya sangat berbeda. Pada saat ini, perintah sistem yang sudah dikenal, juga dalam pikiran Ye Xuan, terdengar pada waktu yang tepat. Hei, selamat kepada tuan rumah, keadaan fisik daging dan darah meningkat. Alam saat ini, tahap keempat dari domain dimulai. Kekuatan magis dari perubahan pertama konjak benar-benar tidak hanya membuat 3 tipe tubuh nyata dari konjak Taiko meroket 10 kali lipat, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari kekuatan darah dari 3 tubuh nyata, yang secara langsung memengaruhi ketika saya tiba di Dewa Ye Xuan, saya dapat menerobos dan membuat langkah kecil. Saat ini, dewanya adalah kultivasi tingkat keempat dari domain tersebut. Namun, dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya masih dalam urutan kedua Qiankun, dan belum meningkat. Ini mirip dengan spekulasi Ye Xuan sebelumnya. Karena dewanya terus meningkat, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 tidak selalu bisa sama seperti sebelumnya, menunjukkan kekuatan untuk diperbaiki, selalu lebih tinggi dari dewa alam. Dalam hal itu, ketika Dewa Ye Xuan mencapai keadaan Qiankun, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 berada dalam keadaan realitas, dan kultivasi mereka tidak diizinkan untuk meroket ke domain. Ini tidak ilmiah. Menurut perkiraan Ye Xuan, setelah memasuki awal domain, setiap kali dewa menerobos 2 langkah kecil, perbaikan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 dalam keadaan nyata akan memiliki langkah kecil. Misalnya, sekarang, dewa adalah tahap keempat dari domain, dan konjak adalah urutan kedua. Pada awal tahap ke-6 bidang, di bawah keadaan konjak yang sebenarnya, kultivasinya akan ditingkatkan lagi, mencapai tingkat ketiga. Menurut kemajuan ini, ketika kultivasi Dewa Ye Xuan mencapai kekuatan Qiankun, perbedaan antara dua alam antara dewa dan tubuh konjak yang sebenarnya akan ditarik ke titik di mana hanya alam besar yang tersisa. Pada saat itu, Ye Xuan dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatan yang dapat ditunjukkan akan menjadi wilayah utama bintang. Ini juga tidak mudah. Bagaimanapun, Qiankun yang sebenarnya mungkin ingin berkultivasi ke wilayah utama bintang, tetapi itu tidak akan rusak selama bertahun-tahun, dan bahkan jalan untuk berlatih, semakin lambat masuknya. Ye Xuan dapat mengaktifkan konjak berlengan 3 dan berlengan 6 di negara bagian Qiankun. Dalam keadaan ini, ia akan memiliki kekuatan karakter utama bintang. Jika ditransmisikan, itu akan cukup untuk merasakan 3 bidang, menarik seruan iri yang tak terhitung jumlahnya. Suara. Tepat setelah semua analisis ini selesai, pikiran Ye Xuan datang lagi dengan suara sistem yang familiar, dan perubahan kedua konjak juga berhasil disimpulkan. Ini awalnya adalah hal yang diharapkan. Bagaimanapun, perubahan pertama ke perubahan keempat dari makna aslinya pada awalnya sudah jadi, dan sistem yang menelan hanyalah transformasi untuk membuatnya cocok untuk tubuh konjak yang sebenarnya. Di bawah kegembiraan yang besar, Ye Xuan akan menampilkannya dalam sekejap, dan berteriak di kepalanya, konjak berubah, perubahan kedua. Perasaan yang akrab datang lagi, darah di 3 tubuh nyata bergulung lagi, besarnya melebihi perubahan pertama sebelumnya, dan pengaruh langsung dari Dewa Ye Xuan, sehingga perbaikan daging dan darahnya berubah lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah. Keadaan fisik daging dan darah meningkat. Alam saat ini, tahap kelima dari domain dimulai. Perubahan kedua dari konjak, tahap kelima dari permulaan domain. Hasil ini membuat Ye Xuan sangat bersemangat. 9 perubahan konjak benar-benar luar biasa. Setiap perubahan akan menjadi kultivasi daging dan darah dewa praktisi, memainkan efek peningkatan evolusi. Artinya, di masa depan, setiap lapisan kultivasi akan berhasil,
dan tubuh dan darah pengabdian Ye Xuan akan ditingkatkan, dan semuanya akan ditingkatkan ke tahap kecil. Tapi ini belum semuanya. Anda harus tahu bahwa peningkatan setiap perubahan akan membuat bentuk tubuh Konjak meroket 10 kali lipat. Oleh karena itu, kekuatan tempur nyata yang ditampilkan bukanlah promosi dari tingkat kecil dewa dalam daging dan darah. Sederhana, pada saat yang sama, hasil seperti itu juga memverifikasi spekulasi Ye Xuan sebelumnya bahwa ketika daging dan darah dewanya diperbaiki menjadi tahap kelima dinasti Jin, dalam keadaan Konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kultivasinya masih kuat. Itu adalah urutan kedua Qian Kun, tidak ditingkatkan. Namun, kekuatan tempurnya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Lagi pula, sebelum perubahan pertama, tubuh asli Konjak tingginya 100 kaki, tetapi sekarang, ia telah meroket hingga 1000 kaki. Hanya saja 3 realitas tubuh asli itu penuh dengan vitalitas. Ini adalah dunia yang berbeda, dan kegigihan dalam pertempuran bahkan lebih arogan. Tetapi ini jelas bukan akhir. Ye Xuan tidak berharap untuk mengubah Konjak ke tingkat perubahan keempat sekaligus. Bagaimanapun, sistem menjadi lebih sulit dan semakin lama dibutuhkan. Dan perubahan keempat singa adalah batas singa Wanjin. Meskipun ia telah belajar, tetapi karena perubahan kelima singa belum selesai, ia tidak dapat menentukan arti dari perubahan keempat. Ia telah sepenuhnya menyadarinya. Dari sudut pandang ini, mungkin, perubahan keempat dari Konjak yang dimodifikasi, waktu yang dibutuhkan sistem untuk menunda, mungkin singkat. Ye Xuan tidak berpikir untuk mendapatkan semua perubahan dalam perubahan keempat Konjak hari ini, tetapi perubahan ketiga masih dapat diharapkan. Sekarang, dalam keadaan perubahan Konjak kedua, 3 tipe tubuh nyata hanya 1000 kaki, dan itu benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Jalan suci dari kelompok etnis utama, setelah mengaktifkan darah tubuh, memanifestasikan denyut nadi yang berdarah, yang bukan tubuh dunia. Meskipun Ye Xuan adalah manusia, tidak ada darah binatang purba di dalam tubuh, tetapi dalam keadaan Konjak berlengan 3 dan berlengan 6, bagaimana hal itu dapat dicapai dalam bentuk sejuta tubuh? Untuk memiliki tubuh dunia, perubahan Konjak ketiga sangat diperlukan. Ye Xuan sangat berharap bahwa hari ini, transformasi ketiga akan berhasil. Untungnya, sistem tidak mengecewakan Ye Xuan, menunggu hampir setengah jam, semua perubahan pada perubahan ketiga Konjak, dan akhirnya, setelah menyimpan repositori data sistem, Ye Xuan juga menerima sistem pada waktunya. Tip, raungan, perubahan Konjak, perubahan ketiga. Ye Xuan menjerit, dan dengan perubahan ketiga Konjak, kekuatan darah yang dahsyat di 3 tubuh nyata juga melonjak lagi dan lagi, seperti sungai yang menderu yang sama. Langsung mengarah ke Konjak berkepala 3 dan berlengan 6 seolah-olah itu adalah balon, membengkak dengan cepat. Dari ketinggian 1000 kaki yang asli, dengan cepat mencapai 2000 kaki, 3000 kaki, hingga 10.000 kaki terakhir. Sebelum dan sesudah seluruh proses, tetapi waktu bernapas, tubuh Konjak Ye Xuan, dan akhirnya memiliki bentuk tubuh yang besar, dan sekarang, nama Konjak kecil Taiko tidak lagi cocok untuknya. Dengan tubuh asli Konjak abadi, Konjak kuno ini benar-benar telah tumbuh dewasa, bukan lagi anak-anak. Proses melonjaknya tubuh terlalu cepat, dan tubuh 1000 kaki membengkak hingga ke mata, dan bahkan kekosongan di sekitarnya pun samar-samar tercengang. Ketika semua ini selesai, napas langit yang ganas dan brutal, dari 3 tubuh asli. Tubuh itu melesat keluar, jauh melampaui darah dan tubuh para jenius lainnya seperti singa, tubuh asli, dan kelompok-kelompok kuat lainnya. Lagi pula, jika Anda berbicara tentang garis keturunan, Konjak berkepala 3 dan berlengan 6 memang benar, di masa lalu yang jauh, tetapi kesakralan kuno yang menyaingi naga emas, raksasa gua, dan ceri liar kuno, setidaknya itu adalah kekuatan kuno, dan momentumnya luar biasa. Hei, selamat kepada tuan rumah, kondisi fisik tubuh membaik. Alam saat ini, tahap ke-6 dari permulaan domain. Pada saat inilah, dengan keberhasilan transformasi ketiga Ye Xuan dari Konjak, pikiran dewanya juga disertai dengan suara perintah sistem yang familiar, dan daging dan darah dewa diperbaiki sebagai ranah. Dan mencapai tahap ke-6 dari permulaan domain. Di bawah kegembiraan, Ye Xuan bahkan melihat ranah tubuh Konjak yang sebenarnya, itu benar-benar merupakan urutan ketiga dari Qian Kun. Hasil ini sekali lagi memverifikasi spekulasi Ye Xuan sebelumnya bahwa ketika daging dan darah dewa diperbaiki menjadi tahap ke-6 dari awal dinasti Jin, dalam keadaan Konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kultivasinya benar-benar kuat lagi. Peningkatan. Pada titik ini,
ia pada dasarnya telah dapat sepenuhnya menentukan satu hal. Yaitu, di masa depan, kultivasi dewa akan menembus 2 langkah kecil, dan dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 ini, kekuatannya akan sesuai. Promosikan 1 langkah kecil, semuanya sempurna. Hanya dalam waktu setengah hari, Yesuan tidak hanya mencapai 3 langkah kecil di ranah tubuh dan darah. Ia juga memperoleh kekuatan magis Dewa Perubahan ke-9 dari Singa, dan juga mengubah kekuatan magis ini menjadi perubahan konjak yang cocok untuk tubuh konjak yang sebenarnya. Meskipun hanya perubahan dalam 3 perubahan pertama yang telah diatasi, Yesuan merasa puas. Itu hanya perubahan ketiga dari konjak, dan itu sudah menjadi tubuh berkaki sejuta, dan karena itu adalah konjak yang buas dan suci di masa lalu yang jauh, atmosfer yang ganas dan kejam di dalam tubuh bahkan lebih buruk. Jauh melampaui singa berdarah dan tubuh dewa dari kelompok etnis ini. Yesuan sangat bertekad, jika dia sekarang, dia akan bertemu Dao Qiang Daozi dari kelompok etnis utama lagi. Bahkan jika dikabarkan menjadi yang paling kuat di antara berbagai kelompok etnis, kultivasinya adalah tahap akhir dari Qiankun, tetapi Yesuan belum bertemu. Peng dan orang-orang dewa adalah 2 orang kuat kosmik besar dari alam semesta kedua. Dan satu sama lain mengaktifkan darah, memperlihatkan darah tubuh raksasa, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan sisi lain dalam momentum. Konjak telah berubah menjadi perubahan ketiga, dan perubahan keempat harus membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan ditingkatkan. Dan kultivasi daging dan darah yang penuh pengabdian adalah ranah. Kali ini, ia menerobos 3 langkah kecil dalam satu gerakan, mencapai tahap ke-6 dari domain yang menakjubkan. Kemudian ada 3 terobosan orde kecil yang dapat memasuki dunia ke-14. Situasinya adalah, dalam jangka pendek, tidak disarankan untuk membuat terobosan radikal lagi. Setelah menenangkan kegembiraan, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam diam, bergumam pada dirinya sendiri, jika ada waktu, kamu seharusnya menyelinap kembali ke sumber kejahatan, dan melihat Tungku. Apa hal pemurnian, dan apakah itu telah selesai, tetapi. Petik 2. Fakta ini terlalu berbahaya. Saat ini, perang salib melawan tikus angkasa sudah dekat. Itu hanya dapat diperlambat. Kembalilah ke bintang Raja Sihir terlebih dahulu, dan segera tebas pasukan dan taklukkan pasar tikus. Setelah mengambil keputusan, Yesuan mengepalkan tangannya dengan keras dan tidak ragu lagi. Dia melambaikan lubang yang baru saja dipromosikan ke langit berbintang, dan melangkah masuk, bergegas menuju kekosongan alam semesta di luar lubang hitam kehidupan.